Kalau kaum intelektual sekalian, wow, gila, 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 gila. Luar binasa. Menurut saya pribadi, ini sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Gila. Apa itu? Jadi guys, ternyata setelah saya perhatikan, Timor Leste ini berhasil mensinkritaskan agama Kristen Katolik dengan budaya mereka. Itu artinya Timor Leste ini tidak dijajah oleh budaya asing. Mereka tidak meninggalkan agama, juga tidak meninggalkan budaya. Ini sangat-sangat luar biasa. Gila, gila, gila. Mirip-mirip seperti di Bali. Walaupun agama Hindu masuk ke Bali, tapi orang Bali tidak meninggalkan budayanya. Wow. Gila, 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 gila. Luar binasa. Ya, menurut kalian gimana? Apakah ini luar binasa atau tidak? Kemudian, selain itu, kalau saya perhatikan, kalau suatu agama itu mau bersinkronitas dengan budaya lokal atau budaya setempat, biasanya agama ini tidak pernah menghilangkan identitas, tidak dijajah gitu. Jadi suka tidak suka, ini pembahasan yang sangat-sangat menarik guys ya. Suka tidak suka, ternyata agama itu bisa menjajah suatu bangsa. Dari sudut pandang mana? Apakah agama itu bisa menjajah? Bisa. Agama itu sama seperti pedang bermata dua. Bisa untuk hal yang baik, bisa untuk hal yang buruk juga gitu. Ya, artinya gini, kalau misalnya kita melihat contoh misalnya di Konoha. Di Konoha itu kan secara tidak langsung agama menjajah budaya. Kenapa agama menjajah budaya? Apa alasannya? Karena agama yang dari Timur Tengah itu, ya, agama yang dari gurun itu bawa budaya sendiri gitu. Dan dengan agama Kristen, bukan berarti saya mengglorifikasi agama Kristen di sini ya. Agama Kristen itu nggak bawa budaya sendiri. Misalnya nih ya, Katolik Roma, apakah mereka bawa budaya Roma? Enggak. Enggak. Apakah mereka berpakaian seperti orang Roma? Enggak. Apakah mereka berpakaian seperti orang Israel? Enggak. Apakah mereka berpakaian seperti orang Timur Tengah? Enggak. Padahal Kristen Ortodoks itu masih pakai hijab. Apakah mereka tiap hari pakai hijab? Enggak. Cukup saat ibadah aja mereka menggunakan hijab. Jadi menurut saya pribadi, ini ada sesuatu yang menarik gitu ya. Dan ini sangat penting sekali gitu ya. Jadi tanpa kita sadari, agama itu bisa menjajah coy. Ya, secara budaya gitu. Perlahan-lahan gitu. Sama seperti di Konoha. Konoha itu kan sebenarnya kita itu sudah dijajah menggunakan budaya. Cuman kita nggak pernah jujur mengakui ini. Karena apa? Karena ya kita mabuk agama gitu. Orang yang mabuk agama itu kan punya bias. Ya, punya bias. Biasnya seperti apa? Ya suka nggak suka kita menganggap bahwa ya kalau misalnya nih ya kita beragama tertentu. Biasanya kita memilih teman itu, memilih pasangan, memilih siapapun itu, biasanya kita memilih yang seiman. Misalnya nih, kita punya pacar dua nih, misalnya. Saya nggak nyuruh ya punya pacar dua ya. Misalnya ada gebekan dua orang gitu ya. Sama-sama cakep, sama-sama baik. Yang satu seiman, satu lagi beda iman dengan kita. Biasanya kita akan memilih yang seiman. Karena apa? Karena itu namanya bias agama. Ya. Tapi kalau saya perhatikan, Katolik ini cukup mengurangi bias gitu ya. Nggak terlalu banyak biasnya gitu ya. Jadi Katolik itu membela siapapun ya. Bahkan kalau Anda jeli, Anda perhatikan dulu, ada suster Katolik dari NTB itu ya, yang membela umat Kristen, yang diapresiasi oleh KDM. Nah itu artinya, orang-orang Katolik ini membantu manusia itu lintas agama gitu. Jadi biasnya itu sudah bukan nggak ada ya, ada sebenarnya. Nah, ada batasan-batasan tertentu juga ya. Ada batasannya. Seperti misalnya ya kita ambil contoh ya. Jadi orang Katolik itu menganggap bahwa kita tidak bisa menyekutukan Tuhan gitu. Artinya kita tidak bisa menyembah berhala, ya menyembah leluhur dan sebagainya. Ya, jadi itu yang dilarang oleh Katolik gitu. Kita harus menyembah Tuhan gitu, Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi kalau menyembah leluhur itu dilarang ya. Ada batasannya sebenarnya. Cuman kalau masalah budaya mereka enggak itu ya, enggak melarang. Ini yang saya apresiasi dari agama Kristen Katolik. Bukan berarti saya mengatakan semua orang Katolik itu baik ya. Ada juga yang jahat gitu ya. Jadi disclaimer on ya. Jadi
Ini yang perlu kita pahami gitu. Jadi kalau suatu agama itu yang tidak mau bersinkronitas, itu artinya dia menguasai gitu ya. Maksudnya eh, gini guys ya, agama itu kan pendatang ya. Bisa dikatakan hasil impor ya. Mohon maaf bagi interviewnya. Saya tidak menjelekkan agama di sini ya. Itu kan produk impor ya. Makanya ada agama lokal, agama impor gitu. Lokal, impor. Itu kan eh, lawan katanya ya. Lokal dengan tidak lokal, nggak mungkin kan. Lokal dengan impor. Itu baru pas ya. Jadi agama-agama impor, agama Kristen juga termasuk agama impor gitu ya. Agama impor ini kan nggak boleh ya, tidak bersinkronitas terhadap kepercayaan lokal gitu atau budaya lokal gitu ya. Harus menyesuaikan diri gitu. Kalau enggak, ya nggak diterima gitu. Sama seperti orang Papua misalnya. Orang Papua itu kan sangat dekat dengan babi ya. Maksudnya mereka dalam hal apapun tuh ya pasti ada unsur babi. Lalu kalau agama Kristen itu tiba-tiba mengatakan nggak boleh makan daging babi karena di kitab suci nggak boleh makan daging babi. Apakah itu bisa atau tidak? Nggak bisa. Jadi penafsiran, penafsirannya itu yang dirubah. Orang Kristen dulu ya, maksudnya di dalam kitab suci agama Kristen itu kan perjanjian lama itu kan nggak boleh makan daging babi. Tapi kenapa makan daging babi? Penafsirannya yang bukan di manipulasi ya, tapi disesuaikan dengan lingkungan gitu. Kenapa? Karena secara ilmiah setelah diteliti daging babi ini ya aman-aman aja dikonsumsi gitu. Enak untuk dikonsumsi gitu. Buktinya orang-orang Jepang itu umurnya sampai 100 tahun kan. Tapi mereka makan daging babi kok. Kalau misalnya mengatakan, oh DNA-nya mirip dengan manusia. Guys, pisang juga ada kok kemiripan dengan manusia. Kalau bicara DNA. Iya kan? Bukan karena DNA, itu cuma rasanya yang dibuat-buat aja. Cocok logi namanya. Kalau bicara dengan DNA, pepaya juga ada DNA-nya dengan kita. Jagung juga ada. Kalau masalah bicara dengan DNA ya. Jadi itu bukan alasan yang masuk akal, itu alasan yang dibuat-buat ya. Jadi kita tuh sebenarnya menganut yang namanya agama tafsir. Ya semuanya penafsiran. Kristen penafsiran, ya Katolik penafsiran, ya agama Buddha juga penafsiran gitu ya. Ya penafsiran-penafsiran gitu. Kita tuh menganut yang namanya agama-agama tafsir. Kemudian apa sih definisi daripada agama itu? Agama itu kan susah didefinisikan karena apa? Karena tergantung dari sudut pandang. Dari sudut pandang agama samawi, definisi agama beda. Dari agama bumi, beda lagi gitu ya. Kan ada agama langit tuh ya, agama bumi dan agama langit. Itu kan beda-beda definisinya, jadi susah didefinisikan. Ya pada intinya, menurut keyakinan saya, agama itu nggak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nggak boleh menjajah budaya lokal. Selagi budaya lokal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selagi tujuannya baik gitu. Ya kan? Kalau tujuannya nggak baik ya dihilangkan dong ya. Jadi ukurannya itu tuh nilai-nilai kemanusiaan gitu. Ya, nilai-nilai kemanusiaan itu bukan kemanusiaan karena saya iman dengan gue, enggak seperti itu ya. Semuanya gitu ya, universal gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan. Sama dengan Timor Leste, kalau saya perhatikan, Timor Leste itu kan sangat dekat dengan budaya. Mereka tidak meninggalkan budaya mereka. Dan salah satu negara paling toleran di Asia Tenggara ya, Timor Leste. Jadi warga Konoha itu harus belajar toleransi terhadap Timor Leste. Berkali-kali saya mengatakan kita harus belajar toleransi dengan Timor Leste. Di Timor Leste itu nggak pernah tuh ya masjid dibubarkan, walaupun agama Kristen Katolik di sana hampir 100% ya. Cuman sekian persen yang Katolik, yang beragama Islam misalnya, tapi aman-aman aja gitu, nggak pernah dipersekusi, ya, dibubarin paksa dan sebagainya, nggak neko-neko gitu ya. Dan mereka juga saling membantu satu sama lain ya, mirip-mirip seperti yang ada di Bali ya. Mereka saling membantu sama lain, nggak pernah mengkafir-kafirkan gitu ya. Jadi penyakit daripada agama itu ya sedikit-sedikit mengkafir-kafirkan. Dalam agama Kristen juga kan ada istilah kafir ya. Tapi orang Kristen itu nggak sedikit-sedikit mengkafir-kafirkan. Nah, kenapa orang Kristen itu toleran? Apa alasannya? Ada berbagai faktor sebenarnya ya. Tapi faktor yang paling mempengaruhi kalau saya perhatikan, koreksi kalau salah ya, ini menurut pengamatan saya. Orang Kristen itu sebenarnya nggak terlalu fanatik dalam beragama.
nggak terlalu fanatik. Ya, mereka dalam beragama itu ya biasa-biasa aja gitu ya, nggak terlalu fanatik banget gitu ya. Bahkan ya teman saya itu dia beragama Kristen Protestan, dia dia kemana-mana masuk gitu ya gerejanya gitu ya. Gereja Pentakosta, karismatik dia, ke Katolik masuk ya, ya sama aja gitu ya. Toh juga mengajarkan kebaikan gitu. Ya, nggak semua orang Kristen seperti itu, tapi rata-rata seperti itu ya. Kemudian orang Kristen yang ada di luar negeri juga mereka nggak mabuk agama, nggak fanatik. Jadi dengan rendah hati saya mengatakan, semakin fanatik seseorang dalam beragama, biasanya dia akan semakin intoleransi. Kenapa? Karena orang yang terlalu fanatik dalam beragama itu menganggap bahwa keyakinan yang paling benar dan dia tidak sadar bahwa keyakinan itu sebatas keyakinan aja gitu. Itu yang jadi permasalahan. Tapi ya mohon maaf ya kita kan ya mohon maaf ya kita tidak pernah jujur mengakui bahwa ya keyakinan itu sebatas keyakinan gitu. Ya bukan pembuktian ilmiah. Orang-orang Eropa sadar betul ya hal ini. Sangat-sangat sadar gitu ya. Dan mereka juga sudah hatam gitu ya. Mereka pembaca sejarah, dulu orang Eropa itu ribut masalah agama. Ya pernah ribut gitu ya. Apakah Konoha pernah ribut masalah agama? Nggak pernah sih. Tapi nggak tahu ya, mungkin kedepannya kita nggak tahu kan. Ya menurut dugaan saya, menurut keyakinan saya mencium ya seperti ada konflik agama ya. Akan ada konflik agama di masa depan. Jangan-jangan ini ya, jangan terjadi ya, jangan sampai terjadi ya. Saya tidak menginginkan itu, tapi kalau saya perhatikan sekarang ini sudah ada bibit-bibit mengarah ke sana. Mudah-mudahan jangan terjadi ya. Justru saya ngomong seperti ini biar kita sadar gitu ya. Oh ternyata ini nggak boleh ya. Oh ternyata nggak boleh sedikit-sedikit ngatain keyakinan orang lain. Di Konoha kan banyak seperti itu ya. Ngata-ngatain keyakinan orang lain. Oh, Tuhan lu tiang jemuran ya. Tuhan lu pedofil gitu. Jadi ngaco gitu ya. Keyakinan seseorang itu nggak bisa dibantah guys. Ya menurut keyakinan saya seperti itu ya. 80% keyakinan seseorang itu nggak bisa dibantah. Gimana kita mau bantah keyakinan orang lain? Wong namanya keyakinan. Kecuali keyakinan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan gitu. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak pilih nih. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.